Selamat pagi Pak Yusuf dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan studi kasus kami untuk mata kuliah peristiwa perpindahan sistem hayati untuk tema besar transfer massa dengan judul penelitian eksperimental tentang kinetika pengeringan konvektif kiwi dalam kondisi yang berbeda dengan jurnal original oleh dari Chi dan Sen tahun 2015. Berikut adalah outline bahasan kami untuk kali ini. Yang pertama ada pendahuluan. Latar belakang buah kiwi ini memiliki kandungan air yang tinggi, yaitu 86,2%. Oleh karena itu, pengawingan dibutuhkan untuk memperpanjang masa simpan buah kiwi. Pengawingan secara konvektif dinilai lebih efektif karena untuk melindungi makanan dari interaksi lingkungan dan menurunkan kualitas produk. Dan pada pengawingan secara konvektif dirancang untuk mengetahui efektivitas dalam pengawingan buah kiwi. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi kinetika pengeringan konvektif pada buah kiwi yang menentukan pengaruh suhu udara pada karakteristik pengeringan buah kiwi. Selanjutnya adalah teori dasar. Kiwi atau dengan nama latin Actinidia sinensis merupakan buah yang kaya antioksidan yang memiliki penyimpanan optimal 5-6 bulan. Lalu pengeringan. Pengeringan merupakan proses penghilangan kandungan air pada suatu makanan untuk mencegah degradasi oleh enzim atau pembusukan atau pertumbuhan mikroba. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengeringan adalah kelembaban, karakteristik udara pengeringan, dan sifat bahan makanan yang mempengaruhi proses dan laju pengeringan dari makanan tersebut. Selanjutnya adalah perpindahan massa, di mana merupakan proses perpindahan uap air dari dalam ke permukaan bahan yang dilanjutkan perpindahan uap air dari permukaan ke udara pengering akibat adanya perbedaan konsentrasi. Laju kehilangan air dari bahan dipengaruhi oleh suhu fase kontak, karakteristik bahan, perlakuan awal terhadap bahan, ukuran dan bentuk geometri bahan, tingkat pengadukan, dan lamanya proses pengeringan berdasarkan Khan et al. 2008. Selanjutnya adalah difusivitas, di mana difusi adalah peristiwa berpindahnya molekul zat dari bagian yang berkonsentrasi tinggi ke bagian berkonsentrasi rendah. Pada proses difusi terdapat koefisien difusi efektif yang digunakan jika terdapat perpindahan massa yang dilakukan secara berkelanjutan dan menyatakan seberapa cepat suatu bahan dapat berdifusi dalam bahan yang lain. Pada percobaan ini, koefisien difusi efektif diekspresikan sebagai berikut. K sama dengan VDF per 4L kuadrat, di mana K adalah gradien antara nilai ln MR terhadap fungsi waktu, L sama dengan setengah dari tebal potongan sampel, dan DF adalah koefisien difusi efektif. Selanjutnya ada mesin alat pengawin konvektif yang digunakan untuk mengawinkan makanan yang mengandung air. Alat ini menggunakan gas yang panas dan kering untuk menghilangkan uap air dari makanan. Alat ini terdiri dari unit udara, unit pendingin, unit pemanas, dan unit pelembab. Alat ini dapat mengatur suhu, kecepatan, dan kelembaban relatifnya, dan alat ini juga memantau kondisi udara menggunakan sensor-sensor yang dimilikinya. Baik, selanjutnya itu bahan dan metode dalam percobaan oleh dari Chi dan Sen tahun 2015. Pada yang pertama itu pengaturan eksperimental, di mana pengeringan konvektif buah kiwi untuk memberikan nilai suhu yang diinginkan di kabin pengering. Selanjutnya pengaturan eksperimental dijalankan dalam siklus terbuka atau tertutup. Lalu digunakan siklus tertutup untuk mencegah hilangnya panas dan panas ke lingkungan. Yang kedua adalah prosedur pengeringan. Pertama-tama, sampel kiwi disimpan dalam lemari es pada suhu plus 4 derajat Celcius selama 24 jam. Lalu sampel kiwi dipaparkan pada kondisi laboratorium selama 2 jam. Lalu ditentukan kadar air awal sampel menggunakan alat pengukur kelembapan inframerah dengan metode AOAC. Lalu buah kiwi diiris menjadi 4 dan 6 mm. Lalu berat awal sampel uji dicatat dan pengukuran berat diulangi setiap 15 menit dengan timbang digital. Dan yang terakhir adalah pengujian setiap kombinasi nilai parameter diulang sebanyak 3 kali dan rata-rata hasilnya diperhitungkan. Berikut adalah rumusan matematis yang digunakan selama pengolahan data. Yang pertama adalah kadar air zat basah maupun basah kering, rasio kelembapan produk selama periode pengeringan, lalu laju pengeringan produk kering, lalu difusivitas efektif untuk setiap lintasan dari kemiringan K dan pada plot ln MR sebagai fungsi waktu, lalu variasi koefisien difusi oleh fungsi daya tipe Arrhenius, dan yang terakhir adalah logaritma variasi garis lurus, dan berikut adalah nomenklatur yang tertera pada slide dia. Selanjutnya memasuki hasil pembahasan. Yang pertama adalah pembahasan mengenai laju pengeringan. Laju pengeringan adalah ukuran kecepatan perubahan kadar air dalam suatu sampel yang dikeringkan. Laju pengeringan dapat dinyatakan sebagai massa air yang menguap per massa bahan. Laju pengeringan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pada case study kali ini, faktor yang ditinjau adalah suhu dan ketebalan sampel.
Pada salin dia sudah tertera grafik laju pengeringan ketebalan buah 4 mm berdasarkan perhitungan dan referensi, dan juga pada ketebalan 6 mm berdasarkan perhitungan dan juga referensi. Hasil perhitungan laju pengeringan yang didapat dari hasil perhitungan sedikit berbeda dengan referensi. Walaupun secara garis besar tren grafiknya sama, titik dalam grafik hasil perhitungan yang didapat lebih tidak beraturan. Perbedaan yang teramati ini diperkirakan akibat dari kurang akuratnya data mentah kadar air dari jurnal acuan yang diperoleh. Berdasarkan hasil perhitungan juga didapatkan bahwa meningkatnya suhu pengeringan juga meningkatkan laju pengeringan. Hal ini disebabkan karena semakin tinggi nilai kalor, maka penguapan air pada sampel juga semakin meningkat. Berdasarkan hasil perhitungan juga didapatkan bahwa meningkatnya ketebalan buah menurunkan laju pengeringan. Hal ini dikarenakan sampel yang lebih tebal akan membutuhkan energi panas atau kalor yang lebih banyak untuk melakukan penguapan air, sehingga proses pengeringan akan berjalan lebih lama. Selanjutnya adalah difusivitas efektif atau DEF, yang merupakan parameter yang menyatakan seberapa cepat suatu bahan dapat berdifusi dalam bahan yang lain. Dengan semakin besar nilai difusivitas efektifnya, maka semakin cepat pula proses difusi terjadi, dan artinya proses pengeringan berjalan dengan lebih efektif. Berikut adalah nilai difusivitas efektif yang kita dapatkan melalui perhitungan. Nilai difusivitas efektif yang diperoleh melalui perhitungan ini memiliki sedikit perbedaan dengan nilai difusivitas yang diperoleh dari jurnal acuan. Kesalahan mungkin disebabkan oleh kurangnya akurasi dalam menentukan data mentah berupa kadar air dari jurnal acuan. Selanjutnya, nilai difusivitas diperoleh pada orde 10⁻⁻10 yang menunjukkan difusivitas pada media padat. Nilai ini cukup rendah dibandingkan dengan nilai difusivitas pada fasa lainnya, misalnya fasa liquid yang memiliki orde 10⁻⁵. Hal ini menunjukkan bahwa difusivitas pada media padatan berlangsung lebih lambat karena struktur yang lebih rapat, sehingga menghambat pergerakan fasa liquid yang berdifusi. Selanjutnya adalah tinjauan mengenai nilai difusivitas efektif terhadap suhu. Hasilnya, temperatur berbanding lurus terhadap nilai difusivitas efektif. Hal ini sesuai dengan literatur yang menyebutkan bahwa proses difusi pada pengeringan merupakan fungsi dari gradien temperatur yang terkait dengan tahap penguapan liquid, di mana semakin tinggi temperatur, maka difusi dan penguapan akan berjalan semakin cepat. Temperatur juga secara umum mempercepat pergerakan partikel, sehingga proses transfer massa menjadi lebih cepat. Selanjutnya, terdapat tinjauan mengenai nilai difusivitas efektif terhadap ketebalan irisan, di mana ketebalan irisan berbanding terbalik terhadap nilai difusivitas efektif. Hal ini terjadi karena semakin tebal media tempat difusi terjadi, maka semakin jauh juga jarak difusi, sehingga difusi akan berjalan lebih lambat dan nilai difusivitas efektif akan menurun. Selanjutnya adalah energi aktivasi, di mana energi aktivasi adalah parameter seberapa besar energi yang dibutuhkan untuk melakukan suatu reaksi pembentukan. Pada percobaan yang dilakukan oleh Darici dan Sen, didapatkan data hasil perhitungan energi aktivasi terhadap variasi ketebalan potongan buah kiwi sebesar 4 mm dan 6 mm yang digunakan pada proses pengeringan. Hasilnya didapatkan energi aktivasi sebesar 33,763 kJ per mol pada ketebalan irisan 4 mm dan 38,101 kJ per mol pada ketebalan irisan 6 mm. Pada tabel 2 dapat diamati bahwa peningkatan ketebalan irisan menyebabkan adanya peningkatan dari nilai energi aktivasi. Dapat dilihat pula pada tabel 2 terdapat sejumlah perbedaan jumlah energi aktivasi, percobaan, dan referensi. Hal ini dapat disebabkan karena kesalahan pengambilan data pada saat memprediksi data dari hasil grafik yang ada pada literatur yang kami jadikan acuan studi kasus. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa energi aktivasi meningkat seiring dengan meningkatnya ketebalan irisan kiwi. Hal ini disebabkan karena diperlukannya sejumlah energi yang lebih besar pada irisan kiwi yang lebih tebal agar molekul air dapat berdifusi keluar dari bagian dalam irisan. Kejadian ini juga dapat dijelaskan dengan teori Arrhenius, di mana menjelaskan bagaimana ketebalan mempengaruhi laju reaksi dengan memperlihatkan hubungan eksponensial antara suhu dan faktor laju reaksi, di mana semakin kecil difusivitas menunjukkan semakin tebal irisan sampelnya, sehingga energi aktivasinya juga semakin besar. Adapun kesimpulan dari studi kasus ini, sebagian besar hasil nilainya memiliki tren nilai yang menaik. Boleh next. Berikut adalah referensi yang kami gunakan selama studi kasus ini. Terima kasih.